suatu data yang didapatkan secara rahasia lalu itu dibuka, itu mah nggak boleh. Ini nggak penting, wah ini suhu ini kurang kerjaan, sebenarnya ya itu lebih saya ajak sih untuk beritahu ke yang lain bahwa saya nggak jelas gitu. Artinya teman-teman pun bisa terselamatkan dari ketidakjelasan saya kan begitu. Ya nggak apa-apa, bahas aja. Mohon sampai lewat 10 ya. Kalau apapun berapapun ya udah lewat 10 sudah. Menyimak. Ini menurut saya dia paham itu. Oke, Trace Family saya ajak, mereka nggak tertarik. Karena ini kan unboxing. Oh, oke, kita ubah dengan talkshow. Recording in progress. Izin. Mulai aja. Gimana? Kita mau mulai. Yes. Masih ya 50 miliar. Sensor dulu. Kadang-kadang saya tidak tahu memulai dari sudah terlihat ya. Haris raise hand lagi, tapi saya tanya tadi apa ya? Oh, tanya. Oke, mulai. Recording in progress. Izin rekam ya. Terima kasih sudah hadir di kali ini. Sebenarnya kalau di YouTube banyak unboxing, misalnya unboxing HP, laptop, macam lah, dan itu bukan sesuatu yang menggetarkan hati gitu. Tapi entah kenapa kok unboxing Trace Family ini seperti wah kenapa gitu ya, biasa aja sebenarnya. Mohon supaya mikrofon selalu mati ya. Nanti kalau misalnya itu nggak bisa tertib selalu mati, maka saya mohon izin akan saya harus izin dulu baru bisa unmute. Harus kami yang melakukan unmute. Kalau tidak tertib aja, siapa tahu lupa gitu. Oke. Nah, kalian boleh bertanya apa saja, nanti kita boleh namanya diskusi, ya harus terbuka gitu ya, harus terbuka, namanya unboxing terbuka gitu. Kalau tutup-tutup mah bukan unboxing namanya, kita lihat semuanya. Dan kali ini topiknya adalah Trace Family. Saya coba hubungin mereka untuk ikut, karena melihat dari WikiFX, oh ternyata mau nih, oke, Trace Family saya ajak, mereka nggak tertarik. Karena ini kan unboxing, oh, oke, kita ubah dengan talkshow, kita talkshow aja deh gitu.
atau kalian promosi atau apalah gitu, lalu kita bincang-bincang, tanya gitu, jawab gitu. Akhirnya mereka bilang nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Ya pokoknya manajemen bilang nggak tertarik gitu. Lalu mungkin jumlah peserta, oke, saya bisa komit deh, mau berapa kalian? 1.000, 10.000 gitu. Kita atur waktunya kapan kalian bisa. Ternyata mereka juga nggak tertarik dan saya coba hubungi lagi nggak tertarik. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, katanya supaya lebih objektif. Ya udah kita bahas aja lah. Nah, kalau di video di YouTube katanya itu 2020 ya. Saya sih nggak terlalu ikutin semua, tapi saya ada beberapa tonton setelah orang bilang, orang bertanya mengenai TF atau JP. Nah, kalau dari ininya, dia sih orangnya hebat ya kalau saya lihat dari videonya ya. Nah, kehebatannya di mana? Nanti kita lihat di Trace Family ada ini catatan begini. 2006, ya, 2009 digital marketing spesialis. Kalau digital marketing itu ya berarti tahulah banyak hal mengenai IT harusnya ya, digital marketing. Karena dia juga spesialis gitu ya. 2010 chief dealer ya. Memang tidak disebutkan brokernya di mana. Yang saya tahu itu ASCAP, tapi ya itu hanya dengar-dengar aja sih, nggak tahu benar atau enggak di ASCAP tuh. Nah, trading for living sejak tahun 2014, lalu 2014 nah, mereka buatlah TF gitu ya, itu kata mereka. Jadi karena dia shift dealer di broker, jabatan yang tinggi nggak ini ya? Ada di sini yang kerja di broker? Nggak ada ya? Nggak ada yang jawab. Oke, bagus. Nah, jadi sebagai shift dealer ini dia tahu banyak lah mengenai broker harusnya ya, tahu banyak mengenai broker. Makanya nggak heran juga ketika Sunton scam, ya dia ada nih di videonya. Saya melakukan itu, so di sisi dealer mereka tuh melakukannya sangat gampang banget. Mereka cukup satu kali klik, ya, mereka cukup satu kali klik, harganya langsung lari, ya. Di sini mereka klik, nah jatuh kan harganya. Nah, jadi artinya dia masuk akal lah, bisa paham itu ya, kan? Saya ingin sih kalau ada respon, tapi nggak terlalu sering juga sih ya. Oke aja, nggak mau respon juga nggak apa-apa. Karena seperti ada yang memastikan bahwa suara saya terdengar dengan baik gitu. Jadi menurut saya dia paham itu. Artinya, tapi dia ini sekarang kan di TF ya, bukan di broker kan gitu. Betul ya? Dia bukan broker sekarang. Ya kalau dia dikerja di broker, berarti di broker apa kan gitu, jadi pertanyaan juga. Di broker apa dia kerja? Nah, tapi kok dia juga bisa menunjukkan di bulan ini bisa dia menunjukkan apa yang terjadi gitu. Halo guys, jadi yang saya khawatirkan itu di bisnis forex ini, ketika news besar itu ya sama seperti yang dibahas orang ini sih, Suho siapa ini sama anunya Trader Family itu John Paul ya, nggak tahu juga siapa sih dia yang bahas. Dia bisa ngatur candle, mintanya di 170906 tadi, dan candle bergerak dengan cepat menuju titik yang diminta. Kan biasanya di news besar juga terjadi pergerakan yang signifikan seperti di video ini ya. Apa mungkin di broker-broker lain itu juga ada semacam kerjasama antar broker atau gimana, gua gak paham. Jadi ketika terjadinya rilis news, mereka juga memainkan harga
seperti yang di video ini. Kan kadang kita pasang stop loss atau teknik jaring atas bawah itu pada kena kan. Karena candle bergerak dengan liar. Apa karena ada permainan harga juga seiring berjalannya news? Itu yang saya masih khawatirkan. Sebenarnya bisnis forex ini bisnis yang semacam apa? Dan saya senang dengan adanya video ini, saya juga punya gambaran sedikit tentang kecurigaan itu. Oke, kita lanjut tentang pembahasan Suhui ini ya, sama Trader Family. Waktu Sunton kemarin, dia bisa menunjukkan apa yang bisa dia menunjukkan. Sudah pernah Pak saya lihat video pribadi kayak gitu. Berarti bisa ya, Bisa. gitu ya. Artinya dia punya kemampuan untuk itu. Artinya kebanyakan orang yang bekerja yang memasari brokers mereka sendiri yang sampai jutaan dolar. Apa itu maksudnya? Intinya biasanya kalau saya perkenalkan dulu ya, nama saya William dari Rocket Wheel, saya juga trader. Saya mengerti banyak tentang broker. Kebanyakan trader-trader yang memasari brokernya sendiri. Oke. Itu mereka bisa lakukan ini, dan mereka bisa melakukan ini pribadi juga untuk supaya mereka punya trading jurnalnya tuh bagus, baik gitu. Oke, makasih. Artinya itu testimoni ya, itu testimoni. Menurut saya ada data, ada testimoni, ada opini. Misalnya kalau kita lagi demam, diukur dengan pengukur suhu. Nah, itu data. 39 derajat, itu data. Testimoni adalah orangnya, saya rasa demam nih. Lalu opini, dokter bilang, kau ini demam berdarah. Nah, jadi data itu kita nggak bisa lawan ya. Testimoni bisa saja salah, saya demam nih. Padahal setelah diukur, nggak demam. Berarti yang benar adalah toolsnya, datanya kan gitu. Nah, kalau misalnya dia suhunya 39, saya nggak demam kok. Berarti yang benar adalah yang pengukur suhunya, paling diukur suhu lagi gitu. Jadi data di atas, lalu opini, lalu testimoni gitu. Nah, yang Bapak sebutkan tadi testimoni. Oke, sah-sah aja, walaupun mengatakan terbalik, ya sah-sah aja, namanya juga testimoni, itu yang dirasakan gitu ya. Tapi testimoni itu pasti benar-benar akan dirasakan. Oke, makasih Pak atas seringnya. Nah, lalu ceritanya, sebelum ke situ dulu, sebentar ya, sebentar dulu. Oke, nah, jadi saya pakai di sini. Ini adalah mengambil saya akan lakukan saya harus stop share dulu deh. Oke, baru dapat. Jadi ini harusnya. Oke. Saya sel. Kok jadi salah? Ini ya kelihatan yang ada pemain bola ini ya. Nah,
di tahun 2014 dia menunjukkan banyak performa yang bagus ya di trading ya. Kalau saya lihat dari video-video sekarang ya banyak juga pelajaran yang bagus dari dia. Nah, jadi di tahun 2014 sebenarnya sebelumnya sudah dia memperkenalkan diri sebagai traders family dan dia itu adalah IB dari Futures Gallery, ya kan? IB dari Futures Gallery. Nah, ketika dia IB Futures Gallery, kemudian singkatnya dia dikecewakan oleh Futures Gallery. Nah, dia bilang bahwa dia ditipu, ya. Nah, ini nih. Di 22 Agustus dia membuat pengumuman bahwa Futures Gallery termination. Dan ya secara singkatnya keputusan itu adalah final dan dia sangat kecewa. Dia memutuskan hubungan dengan Futures Gallery karena Futures Gallery mengubah lot yang mini menjadi lot standar tanpa pemberitahuan sehingga dia menyebabkan kebesaran lotnya dan juga ya hal yang lain dan dia minus hampir 50%. Dan waktu itu di stop semua dan ya artinya rugi, ya kan? Rugi dan juga para follower rugi. Karena ulah dari Futures Gallery menurut pengakuan beliau. Nah, sebagai AB sebenarnya untungnya ada beberapa ya sebagai AB. AB bisa untung dari spread, harusnya normalnya begitu. Tetapi ada juga kadang penawaran bahwa keuntungan itu bisa share dari kerugian dari klien. Nah, itu sebagai IB. Walaupun itu adalah testimoni, ya kan? Kalau ini kan data nih, pengakuan ini kan data karena memang masih aktif ada di websitenya. Tapi kalau misalnya komisi IB apa sih? Ya cari saja sendiri gitu. Tapi normalnya kita tahu bahwa itu berbagi dari spread. Artinya untung rugi dari si trader ya tetap akan untung ke si IB. Nah, IB itu tentu saja bukanlah broker. Nah, tapi karena si TF ini atau si JP ini memperkenalkan diri sebagai IB dari Futures Gallery, maka saya tertarik untuk mencari tahu Futures Gallery ini apa sih? Nah, menurut pengakuan itu nanti search saja di internet banyak bahwa itu adalah broker apa? Ada yang tahu broker asal negara mana itu? Ada yang ingat? Filipina. Oke, betul, Filipina. Nah, dia broker Filipina. Sebagai broker Filipina, tentu kita akan bisa mendapati bahwa itu akan banyak bahasa Inggris ya, ya dong. Dan sebagai broker, harusnya broker nggak mungkin cuma satu ID, betul ya? Kalau broker cuma satu ID, ya maka jadi pertanyaan, bro, itu IB atau broker kan gitu? Kok cuma dia ID-nya? Ya enggak? Nah, saya menggunakan bantuan Ahrefs di sini. Ahrefs ini sebenarnya tools yang biasa, bahkan Facebook menggunakan, Adobe menggunakan, LinkedIn, Netflix, Uber, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tools untuk internet marketers ini, tapi bisa digunakan untuk banyak hal lah. Nah, lalu saya cari tahu mengenai John Paul, ya. Saya cari tahu mengenai John Paul dan dapatlah informasi-informasi menggunakan ini, siapa yang kenal dia dan lain sebagainya, siapa yang membicarakan dia dan lain sebagainya. Dan saya cari tahu juga mengenai Futures Gallery, gitu ya. Lalu ketika saya cari tahu Futures Gallery, nah, oke, saya coba ya. Mungkin bisa kita cek dulu sebelum ke Futures Gallery, mungkin ke bli.com ya. Bli.com perusahaan Amerika atau Swiss, Jerman atau apa? Oke guys, jadi saya sedikit ikut komen ya tentang Ahrefs ini, semacam website. Dia itu bisa mengecek kayak semacam ini website dari mana, dari negara apa, dan
negara mana aja yang punya istilahnya kayak semacam cabang atau pernah tahu tentang website tersebut. Nah, contohnya ya Beli-Beli ini. Kita lihat ya lanjutannya dari penjelasan Suhu ini. Blibli.com. Ada yang tahu perusahaan apa itu Blibli.com? Perusahaan negara mana? Indonesia, Mas. Indonesia, betul. Indonesia. Nah, itu kita bisa juga cari tahu di sini. Nah, jadi nggak mungkin jadi Swiss yang nomor satu karena ini perusahaan Indonesia gitu. Jadi artinya orang mengenalnya itu ya di Indonesia, Malaysia juga dikenal gitu. Kalau Gojek, ya Gojek misalnya, Gojek, ya Gojek.com. Ini di mana aja nih Gojek? Ini kan sudah multinasional ini ya, Gojek, ya kan? Jadi kita bisa cari tahu sejak kapan Gojek ini berjalan, kita bisa cari tahu. Nah, di sini diberitahu bahwa Gojek ini sejak ya 2019, ya. Dan itu Indonesia, base-nya kita bisa lihat Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, lalu menyusul yang lain, gitu. Walaupun data ini, Nah, contohnya ya seperti ini lah guys ya, kayak Gojek gitu juga. Pertama sih pusatnya kan di Indonesia, terus semacam kayak cabang atau apa itu ada di negara-negara bawahnya itu. Dan pusatnya itu biasanya ada di posisi paling atas gitu loh. Asalnya lah istilahnya. Nanti kita lihat gimana kalau masalah yang dibahas oleh Suhu ini tentang John Paul itu yang dulu sempat bermasalah. ya masih ada analisa yang lain, tapi setidaknya begini pun sudah dapat gambaran. Gitu. Nah, maka dengan demikian kita juga bisa cek features Galleria, walaupun ini sudah lama usang gitu ya, tapi tetap. Nah, itu Indonesia, hanya data Indonesia yang terlihat dulu ya. Nah, lalu kita cari tahu siapa yang mengenal itu. Nah, ada istilahnya backlink, maksudnya backlink ini sebenarnya di mana sih dibicarakan dia gitu ya, features Galleria. Nah, nanti teman-teman akan bisa lihat itu. Tadi itu features galeri itu ada yang cuma di Indonesia kan, di barusan itu. Dan yang dibicarain ya memang dulu itu kebanyakan ya kalau nggak di Kaskus, ya di Facebook gitu dan sebagainya. Tadi kan cuma di Indonesia, tapi bilangnya itu broker Filipina. IB-nya menurut Suhu ini dulu yang dipegang John Paul itu. Berarti kan kalian bisa ambil kesimpulannya sendiri gimana tentang karakter dari John Paul itu. Paham kan maksudnya? Oke, kita lanjut guys ya. Ini orang hebat banget Suhu ini bisa ngetahuin karakter website dan orang yang ngaku-ngakunya pro, ternyata nggak tahu juga. Kita lanjut. Oke, featuresgalleria.com, apa sih yang merefer ke dia? Nah, di sini saya cek bahwa ini kok Indonesia ya, nggak pernah dikenal di tempat lain ya. Features Galleria. Ya. Maka ini saya jadi muncul pertanyaan nih. Hah? Gimana? Ya. Ini Galleria ini broker Indonesia apa ini ya? Wakanda. Nah, gitu kan. Tapi ya namanya kan kita kan mencari tahu kan. Tuh. Walaupun ada data-data lain, ya seperti ini, kita bisa cari ini apa sih, kenapa itu dibicarakan, nah gitu. Jadi lebih detailnya bisa sih dicari tahu. Dan toolsnya ini bukan tools yang rahasia ya, yang umum itu digunakan bahkan Facebook tadi pakai ini. Gitu. Nah, walaupun sama seperti pemilu sebenarnya, pemilu kan sebelum pemilu ada survei kan, survei itu tidak menanya ke seluruh penduduk Indonesia.
tetapi mereka bisa mengeluarkan hasil yang mendekati dengan margin error yang dekat, gitu, yang tipis. Nah, demikian juga data ini, enggak juga ini data keseluruhan, tapi ya kita lihat tadi siapa yang menggunakan itu, artinya ini bisa dipercaya dan bisa juga nanti silahkan cek sendiri. Nah, jangan, ini satu poin ya, jangan-jangan ini bukan Filipina. Nah, itu satu. Oke, lalu lanjut ke berikutnya. Search gallery ya. Nah, ada juga features Galleria Block. Features Galleria nggak ada hubungannya di websitenya dengan si JP. Tapi features Galleria Block terlihat kental bahwa itu adalah JP, ya kan, dan timnya. Nah, saya cari tahu mengenai itu dari selanjutnya. Nah, ini kebetulan ada apa namanya semacam PDF mereka memperkenalkan dan lain sebagainya dulu mengenai siapa features Galleria. Nah, menurut saya mereka masih ingat ini broker yang berpusat di Manila, Filipina. Nah, kan, jadi terkonfirmasi yang tadi. Ini menurut saya ini data, ya, yang tadi adalah testimoni karena tidak menunjukkan datanya. Nah, jadi dia adalah sejak tahun 2009. Lalu dan lain sebagainya. Features Galleria Block adalah apa? ID. Oh, berarti features Galleria adalah brokernya, features Galleria Block adalah ID-nya. The only ID untuk features Galleria itu yang saya temukan. Nah, itu opini saya ya. Itu opini saya karena saya nggak temukan yang lain gitu. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi apa namanya? Ya, kenangan melihat ini. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, oh iya, ini yang sangat tahun lalu, sangat lama, tapi masih tunjuknya. Nah, ada pembicaraan-pembicaraan di internet pada tahun 2014 itu, bahwa ini luar biasa ini si trader ini. Ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di luar. Suara ribut, boleh tolong. Oke. Saya izin untuk selalu matikan ya. Oke, saya izin sudah ini. Jadi kalian nggak bisa meng-unmute. Tapi silahkan nanti kalau mau kalau bicara diketik dulu, nanti saya baca pertanyaannya. Nah, karena kita nggak buru-buru ya, nyantai aja, kita baca aja post ini di Kaskus. Ya, dulu Kaskus kan terkenal lah gitu ya. Ini sih singkat aja yang sini, mengenai promosi mereka. Oke. Nah, di sini sudah ada perbincangan. Tentu saja kalau ada sesuatu akan diperbincangkan ya. Apa sih itu gitu. Nah, nanti juga link ini akan saya bagikan. Menutup akun ya, John Paul menutup akun. Menutup akunnya tentu saja sebelum Agustus 2014 tadi. Jadi di sini disebutkan bahwa loss cukup besar seperti pengakuan si JP tadi ya. Kemudian kenapa dia kok baru sadar setelah 4 transaksi di atas historinya. Nah, ini adalah 813 bukan 20. Oke. Nah, ini bukan data ya, itu maksudnya mereka ya testimoni atau opini ya, kira-kira begitulah dia ini ya yang dibicarakan di Kaskus ini. Tetapi poin yang mau kita lihat adalah bahwa memang itu dibicarakan orang gitu. Berarti ada persoalan atau ada kasus atau ada sesuatu gitu lah. Nah, JP tutup buku karena ngambek. Ini menurut dia, ya menurut dia. Karena sama broker FG. Ya ngambek itu maksudnya ya nyindir itu entah apalah. Mungkin bahasa negatifnya ngambek, tapi enggak juga. Kalau benar features Galleria memang bohong atau atau nakal, ya sah aja mereka bilang begitu. Alasannya 10 lot
satu lot, ya, 10 lot sama dengan satu lot standar, itu yang biasanya. Tetapi tiba-tiba jadi lot standar, sehingga sehingga floating bisa sangat tinggi. Oke. Nah, lalu JP bikin akun baru, ya, ini sedang dibicarakan. Oke. Jadi ada yang pantau, kan bilang ini aneh selalu pantau. Nah, dan saya waktu itu juga pantau, tapi saya nggak tahu lagi data pemantauan saya di mana, karena ya, dia sudah menghilang juga, begitu dalam pemikiran waktu itu. Oke, lalu lanjut ke berikutnya. Ntar dulu, kalau lihat angka update terakhir, JP ada yang aneh sih menurut gua. Tanggal 26 Agustus semua dana di WD, balance equity tinggal 0. Yang anehnya tanggal 4 September setelah itu ada order yang dibuka dan ditutup loss 578. Loh, kok bisa ya? Teman-teman pernah nggak mengalami ordernya masih jalan padahal kita masih bisa order padahal 0 balance? Nah, dulu tuh di Kaskus sempat rame masalah FG itu, dan member Kaskus pada nyindir John Paul. Ya emang rada aneh sih ya, soalnya ada yang pantau akun itu, akunnya udah 0, istilahnya udah gak ada balance, gak ada saldo ya, tapi ada orderan yang masih kebuka gitu loh, kan aneh. Dan tadi di video awal kan John Paul atau si yang di video trader family yang bisa ngatur harga candle langsung lari ke bawah itu kan, menurutku sih kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan gitu loh, pengaturan harga atau manipulasi harga. Berarti udah terkenal kalau itu scam, kalau menurut saya pribadi sih. Nah, menurut pengakuan dia ada keanehan gitu ya, karena dia tadi ada beberapa yang memantau. Kalau misalnya kita pun pending order yang sudah lalu, yang kalau kena nggak ada modal ya harusnya nggak bisa ya. Tapi menurut pemantauan dia, ada yang aneh gitu. Mungkin yang disebut konspirasi antara JP dan brokernya, tapi dia ini cuma nyindir-nyindir lah gitu ya. Nah, ini dugaan gua sih, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan itu yang menjadi fakta yang mau saya angkat gitu. Nanti lebih detail bolehlah dibaca. Nah, tentang John Paul, ada main sama brokers FG-nya yang tahu 100% ya John Paul. Nah, itu kan. Nah, ini ada yang sadar nggak sih webnya John Paul, traderfm.com, dan webnya Futures Galleria blog alamatnya sama. Nah, dia agak salah paham nih. Karena Traders Family itu adalah Futures Galleria. Iya kan? Karena kenapa? Karena tradersfamily.com adalah Futures Galleria blog. Karena Futures Galleria blog adalah ID-nya. Jadi ya samalah dengan Traders Family. Jadi ini bukanlah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Lalu oke. Ya, ini kayaknya ngelink ke pengakuannya dia. Oke. Sampai di situ dulu. Salah satu fakta, bukan fakta, tapi informasi lah ya, bahwa dia sedang diperbincangkan gitu. Ada lagi nih di luar negeri. Kita lihat. Profitable trader John Paul, Forex Signals, ya. John Paul. How can they be stopped? Nobody but Mr. Marple has been. Okay. Okay.
she was stupid enough to put the same address on features. Ini juga salah paham dia soal itu. Tapi di sini nanti ini juga artinya suatu fakta bahwa dia sedang diperbincangkan. Nanti saya share juga link ini. Kalau kalian nggak temu, ya saya share bahwa dia diperbincangkan. Karena kenapa? Memang cukup menarik dan sangat menarik bahwa profitnya itu luar biasa gitu. Ya. Bukan berarti jadi seseorang yang profit luar biasa itu pasti bohong, enggak lah. Nah, kalau gitu nanti ya semua jadi bohong nih yang trading for living kan. Nah, jadi ada sesuatu di masa lalu yang sedang apa namanya? Yang sedang dipembicarakan lah, ya, yang sedang dipembicarakan yang terjadi sehubungan dengan si JP. Oke, saya share lagi sesuatu yang lain, coba tunggu ya. Maka dari itu kita bisa berangkat, berarti kita cek dulu deh. Nah, saya akan menggunakan toolsnya si Doraemon, yaitu kembali ke masa lalu. Ya, Doraemon suka begitu kan? Nah, ini namanya Wayback Machine. Wayback Machine itu maksudnya adalah, jadi website itu ada yang simpan. Tampilan website, informasi website, ada yang simpan kok itu. Salah satunya yang simpan adalah Wayback Machine. Setahu saya, ini Wayback Machine ini berhubungan dengan jurnalistik. Jadi latar belakang kenapa ada ini karena ada soal jurnalistik. Mungkin saya baca, enggaknya banyak banget ya. History web. Oke. Nah, jadi ya supaya saya nggak terganggu konsentrasi, nanti hanya chat yang terakhir yang saya buka ya. Oke, ya ini website yang sudah dihapus bisa di-track di sini gitu. Jadi kalau misalnya menghilangkan jejak, ya bisa juga di-tracking. Dan bukan hanya ini. Ini maksudnya tadi tahun 2014 alamat mereka Durenjaya 353 ya. Ya, 353. Dan Feature Gloria Blog ya sama. 2014 juga itu alamatnya gitu maksudnya. Tapi ya sama itu kan Traders Family dengan Blog. Tetapi yang ini yang saya perhatikan di sini adalah copyright. Oke, lihat ya. Copyright-nya apa? Copyright-nya Features Galleria, bukan Features Galleria Blog. Ya kan? Nah, copyright. Jadi berarti artinya Features Galleria Blog adalah Features Galleria. Apakah begitu? Nah, lalu, tapi itu kan hanya satu data. Coba kita lihat, itu adalah, coba ya, saya lihat. Ini adalah tahun 2014. Kemudian tahun 2013, juga find Features Galleria, copyright Features Galleria. Ya kan? Jadi copyright Features Galleria Blog adalah copyright Features Galleria. Kalau ada orang IT di sini, kalau ada orang IT boleh bicara. Ya, maksudnya tahu web, bisa buat web, sering buat web, atau suka main web, atau apakah dia digital marketing, gitu ya, boleh. Nah, di sini juga tahun 2014 Features Galleria. Ya kan? Tahun 2015 ini adalah Features Galleria. Jadi dari tahun ke tahun, walaupun alamat berubah, lihat nih, nah, alamat berubah ya, Square Building ya, dan tadinya Durenjaya berubah kan, berarti artinya bagian ini dimodifikasi, tetapi kalau Features Galleria itu tidak gitu. Berarti copyright itu, nah ini harusnya jelas ya buat mereka. Tetapi itu masih bisa diklaim, wah itu kesalahan, ya. Maksudnya kesilapankah? Tidak sengaja, tidak perhatikan. Tapi itu sudah juga jadi indikasi buat kita, buat saya gitu, untuk mempertanyakan. Oke, nah Indo MRG tahun berapa nih? Oh 2021. Oke, 2000. Nah, jadi kalau saya melihat Features Galleria Blog
dan features Galleria ini ada kedekatan. Nah, itu opini, ada kedekatan. Bukan sekedar sebagai ID. Karena saya lihat kok satu-satunya dia ID. Nah, gitu. Ya kan? Oke, ini sudah tahun lama. Oke, sudah. Nah, jadi apa yang diperbincangkan tadi yang di oh ya ini lagi. Nah, ini signal kalau buka biasa ini sudah nggak kelihatan ini ya. Biasa ini sudah nggak kelihatan. Di tahun 2014 ya, menurut data yang disimpan oleh arsip, ya inilah dia ceritanya. Dan itu growth-nya 1.900. Ya, growth-nya 1.900. Tetapi tidak berhenti di sini, karena seingat saya subscriber itu lebih dari 907. Sangat banyak. Ada yang bilang di testimoni ya ada 10 ribuan kan. Makanya dia, ya menurut kesaksian dia juga, ya masih yang terbaru di videonya bahwa sampai dia di interview. Ya kalau saya nggak salah begitu testimoni dia, bahwa sampai dia di interview. Jadi kayaknya dia menyinggung seseorang, tapi saya lupa itu ya. Apakah yang disinggung itu yang bergema? Tapi ada yang bilang sih itu yang bergema yang disinggung. Tapi saya nggak begitu perhatikan gitu. Siapa yang disinggung? Saya loh di di interview. Dia emang kira-kira seperti itu. Tapi maafin saya kalau salah, tapi nanti lihat aja itu. Itu sih bukan data, cuma ya testimoni aja kan gitu. Nah, dan kalian masih bisa lihat ya, dia kan sudah putus hubungan dengan features Galleria ya. Dan ya, selalu banggain masa lalunya di tiap kontennya. Oh iya, ada yang bilang selalu banggain. Ya inilah dia. Ini masih bisa kita lihat di FX Tab. Enggak di semua bisa kita lihat ini. Kemarin saya bisa lihat itu history transaksi, tapi lupa saya di mana saya lihat ya gitu. History transaksinya buy sell. Saya mau observasi sih itu. Maksudnya berapa jauh TP dan SL bukan. OP dan TP-nya berapa pips dia dapat gitu. Nah, ini. Nah, tetapi kita juga sudah tahu bahwa history itu bisa direkayasa. Ya, saya harus buka ini. Saya harus buka dulu unmute supaya lebih. Ya. Oke. Adakah yang bisa selain dari Bapak yang tadi, maaf saya lupa namanya tadi Bapak itu. Adakah yang lain yang sudah mengetahui bahwa history transaksi bisa direkayasa? Nah, adakah yang mengetahui? Oke, kalau nggak ada, saya coba akan buka dulu itunya, linknya saya cari. Itu kan bukan duga-dugaan, tapi MJ5 yang menyebutkan ya. MJ5 yang menyebutkan bahwa ya memang begitu. Itu sehubungan dengan kenapa Lego Market itu di ban. Ya. Oke, Lego Market katanya Lego Market bukan lagi itu, tapi Lego Market LLC. Nah ya. Artinya mereka sudah berubah ya, saya nggak tahu. Pokoknya pembelaannya begitu. Saya cek dulu, tunggu sebentar. Nah kalau ada yang mau bicara soal pengakuan itu boleh. Saya cek dulu. Mana ya? Oh iya. Oke. Nah. Saya akan buka. Di sini saya buka. Jadi moderator mengatakan
bahwa mana dia? Some signal providers manipulate their trading history. Yang bilang adalah moderator MQL5. Ya kan? Semacam Tokopedia ada forumnya lah misalnya. Tentu saja informasi itu adalah informasi yang valid. Karena moderator ini pun nggak langsung bicara, dia bilang I will inform MQL5. Jadi saya akan beritahu dulu nih. Ada sebuah informasi atau pertanyaan, oke tunggu dulu nih saya konfirmasi. Nah, setelah itu dia kembali dengan beberapa percakapan, lalu ada sebutkan ini manipulate. Nah, ditambah dengan kesaksian Bapak yang tadi, maka ini sudah bisa meyakinkan kita bahwa memang betul bahwa itu mungkin bisa memungkinkan itu dilakukan, begitu ya. Nah, jadi orang menduga ini dimanipulasi, ya kan? Orang menduga ini dimanipulasi ini, itu yang sedang diperbincangkan. Ada kedekatan. Nah, ini ini mana ya? Subscriber 1.700. Oh iya, 2.800 subscriber. Tapi teman-teman bisa cek juga sendiri pertumbuhan dari subscribernya. 2.800. 1.700%, 1.800. Nah, ini dari waktu yang berbeda-beda. Nah, di sini dia features Galleria ya. Lihat nih, real features Galleria. Dan tahun ini 2016. Nah, lalu tahun 2016 saya nggak lihat ya. %17.000 ini kalau di sini. Cuma kita lihat apakah downloading. Oke. Lalu di sini ada, nah ketika di link di features Galleria, ya, ketika di link features Galleria ini kita klik, maka akan dibuka ke features Galleria blog, ya. Informasi blokernya jadi pakai features Galleria blog.com. Padahal informasi broker features Galleria, ya, real USD. Setahu saya ini otomatis ya. Artinya Facebook mengecek secara otomatis, lalu menyebutkan broker apa itu dan dikasih linknya gitu. Tapi ini masuknya ke link features Galleria. Dan sejak tahun 2010 juga mereka sudah IB dari features Galleria. Jadi ya features Galleria blog sudah IB dari features Galleria. Oke, tadi ini mengenai alamat. Nah, jadi ada kedekatan. Oh iya, ada satu lagi yang saya tunjukkan. Sorry, saya akan cek dulu yang saya tunjukkan setelah ini. Oke, begini nih kalau sudah dibukuin jadi nggak ada. Oh, ini sudah. Jadi di sini kita ada satu pertanyaan. Jadi si JP memutuskan hubungan dengan features Galleria. Orang lain bilang ngambek, tapi kalau dia bisa sendiri bahwa ini keputusan final. Tidak ada lagi. Itu bahkan gelas yang pecah itu ditunjuk. Nah, tetapi setelah itu JP ibarat menghilang dan menurut dia ya jadi mengajar gitu, bukan lagi memberikan signal. Nah, yang saya tahu waktu itu, ini testimoni. Nah, yang saya tahu waktu itu adalah bahwa orang itu harus menggunakan broker dia baru bisa profit. Kalau tidak,
sepertinya itu nggak profit, itu saya lupa ingat. Nah, tapi ini nggak terlalu penting sih. Tapi kita sudah tahu bahwa kalau seorang broker, kalau dia broker, maka bisa ya seperti Sunton, kayak gitu, bisa mengatur harga dan lain sebagainya. Lalu ya kalau MC maka broker yang untung, ya kan gitu. Itu kalau broker yang scam lah. Nah, Fixers Galleria ini sudah menghilang, nggak ada yang kenal lagi, udah gitu, menghilang. Nah, jadi kemudian tahun Desember 2015 akuisisi Fixers Galleria oleh apa ini? Ini broker MRG apa bukan? Saya mau, kalau ini saya mau ada dengar respon. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Nah,